Nah, gue pengen tanya kenapa namanya bisa sampai ke Aye. Dulu kalau nggak salah namanya tuh Aye, emang Aye Denim ya? Bukan Aye Denim. Sekarang kan Aye Co kan. Tato favorit lu deh. Iya. Nah, wah inilah gila lo. Nih, tangan Tom Dilong. 2003, gue masih SD itu. Kalian udah kenal. 4 tahun lagi gue 50 abad. 50 abad. Halo. Welcome back to Inghub Channel. Lancar. Setelah percobaan keberapa tuh? Setelah percobaan ke 100 kali. Iya. Kayak zikir. Iya. Akhirnya setelah pulang umroh lebih ini dia. Bersinar ya. Bersinar ya. Kelihatan lah bedanya. Gersang tapi bersinar gitu. Enggak, krim mukanya gue double. Emang merah ya? Iya. Kali ini guest star kita siapa, Bray? Vicky Rivaldi. Benar. Iya, kali ini guest star saya sendiri ya. Enggak. Kali ini guest star kita adalah salah satu founder denim yang udah cukup lama berdiri dan terkenal di Indonesia. Kita panggil Udah di sini. Audrio. Ntar bisa nggak diedit dia nongol gini kayak Jin. Dia gitu ya. Iya. Asik sih. Katanya ini disebutnya sampai Bapak Denim Indonesia gitu ya katanya. Waduh, kayak itu Gila. Bapak Mantep Denim. juga lu sekarang. Gila. Udah jadi bapak beneran sih, iya, tapi bener. kalau jadi bapak denim kayaknya belum ya. Sehat ya? Sehat ya. Gimana nih, apa kabarnya Gah? Gue manggil lo Ogah aja ya. Nah iya. Nah itu ada cerita sebenarnya, nanti aja kita cerita kenapa gue manggil dia Ogah. Ya kenapa gak sekarang aja? Di depan aja ceritain. Oke, coba dong lo cerita Pembukaan dong. aja ya, pembukaan. Apa? Kenapa? Gue kenal sama Audrio tuh kira-kira udah berapa tahun ya? 20 tahun ada kali ya. 2003. Apa? 2003. Dari 2003. Dari dia SMA nih. Ini SMP. SMP Bagah. SMP cuy. Anjir gue juga. Gue 2003 SMP. Gue nongkrong di tong sampah rumah dia. SMP Gah. Gue nongkrong tong sampah rumah dia. Anjir banget orang. Tong sampah anjir. Gue mau beli baju, ya kan? Gue beli baju. Di mana? Bang Vicky di mana? Gue lagi di Mall Gading 5 menit lagi pulang. 5 menit lagi pulang. 2 jam belum nongol. Ya kan gue gak mungkin masuk dong. Si kenal belum pernah ketemu. Dia gue nongkrong depan rumah dia tong sampah adanya. Ya udah gue nongkrong tong sampah 2 jam gak balik-balik. Ini anjir nih orang nih. 2003 tuh ya. 2003 Pertama tuh. kali kalian kenal 2003 berarti ya. Gue tuh tahu dia tuh dari sebelumnya tuh dari teman gue juga. Robert ya? Dari si Robert pokoknya. Si Robert tuh kenal dia dulu. Nah terus Robert tuh ngasih tahu nih ada nih anak kecil nih, kata dia nih bocah nih kerjaannya nyari bajunya kalau nggak Etiquette, Smoke Bad, Famous, baju band, bla bla bla. Tapi orangnya agak-agak annoying. Kenapa? Wah pokoknya ogah banget dah. Dari situlah tercetus namanya. Rio Ogah. Ogah tuh enggak banget gitu. Iya, ogah. Parah banget gitu. emang. Ya, Ini disclaimer ya. Lo kalau dapat nickname dari Vicky itu kebawa sampai mati coy. Asli. Iya bener lagi. Iya beneran. Iya, bener. Lo kalau dikasih nickname sama Vicky udah. Ya Jadi udah terkenal lo itu namanya pasrah itu aja jadinya, udah ya iya. udah gitu. Udah Ya udah melekat itu aja gitu. melekat aja. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Syukran ya. Syukran Abi Rio, syukran. Abi Rio nih ya. Nah Rio tuh owner dari tadi Vicky udah bilang juga salah satu brand denim atau jeans terbesar di Indonesia juga, iDenim. iDenim ya, yo. Iya, Ayo Denim. Yo iya. Dari 2000 berapa tuh? Dari tahun berapa tuh? Kita start 2011. 2011. Sebetulnya masa konsep 2010, terus akhirnya baru terrealisasi rilis ke publik itu 2011. 2010 2011 sorry itu kuliah berarti ya? Apa udah? Gue udah lulus sih. Udah kerja. Gue belum masuk. Oh, oke. Tua berarti gue ya? Emang lu udah Perasaan tadi lu bilang 2003 lu masih SMP deh. Tadi gue baru mau 2003 gue SMP Gue juga tuh. Gue kan gak naik. Tahu Badung kan? Lu lihat ya. Tuh ada cerita lagi tuh dia gak naik tuh. Kerjaannya. Si kampret ini. Ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan ya. Ya sayangnya itu gue gak naik. Jadi terpaksa bikin rapot. Jadi gue lulus selesai duluan dibanding angkatan gue yang lain. Jadi gue bisa skip. Jadi Excel ya. Gue Excel jadi gue langsung kuliah tuh. Nah kebetulan kuliah gue. Gurunya tuh kasih rapot gini. Kamu isi sendiri nilainya. Sampai kayak gitu mas. Terus. Iya. Jadi itu akhirnya nyokap gue supaya tuh bikin rapot ya kan. Dia udah ya udahlah. Tapi abis itu kamu maunya apa? Gue bilang gue mau kuliah. Ya udah gue kuliah.
gue cepetin tuh kuliah gue harus 3 tahun, gue cepetin, gue minta 2 tahun. Bayar itu juga bayar. Enggak, sorry. Jangan Gue gitu. best student man, sorry ya. Asik. Udah tuh abis itu lulus ya udah gue akhirnya mulai kerja tuh. Karena jurusan gue iklan, gue kerja di agency. Pernah magang, terus sempet kerja di production house. Abis itu gue mikir, gue kan demen fashion ya. Terbukti ya gue nongkrong depan rumah dia. Iya bener. Demi baju, demi kaos, emang gue demen ya kan. Terus momen itu kebetulan lagi naik daun tuh denim kayak karena terinspirasi oleh pertama Nudi, Subi, awal-awal ya kan? nih, Terus kayak Seven jeans, apa yang ada bener-bener. gitarnya? Aduh, gue lupa lagi tuh namanya. April 77. April 77. Nah, Iya benar-benar. so akhirnya kayak Chip Monday Monday, kan. Gue sempet nitip dia juga dulu dari Australia gitu-gitu. Jadi kenapa gue nggak bikin gitu? Maksudnya dibanding gue ngabisin duit orang tua ya kan, segitu ya udahlah. Daripada gue jadi konsumen terus gitu iya, kan. cobalah gue bikin. Sebetulnya sebelum Aya Denim juga banyak brand-brand lain sih. Belum banyak sih, ada beberapa brand lain lah. Tapi itu eranya emang era lagi barengan sama denim itu ini di Indonesia gitu gak sih? Apa lu salah satu yang duluan? Enggak, yang duluan bukan gue. Sebetulnya yang duluan tuh pertama ada PSD. Oh, si Peter. Ya benar-benar. Terus ada CNH, Pot Miss Pop. Oh iya, Iya, emang PMP. PMP duluan, PMP. PMP duluan. Oke. PMP duluan. Heeh. Habis itu baru sama tuh. baru AY, baru AY nongol tuh. Terus momen itu kan apa ya? Kolamnya masih lumayan luas lah, masih gede lah gitu yang bisa kita ambil. Terus ya udahlah kita coba bikin segala macam. Ya udah akhirnya awalnya iseng-iseng ya kan. Modal, duit kerja nih gue pakai nih buat modal. Oh, duit kerja lu tuh lu kumpulin. Kerja gue, iya gue kumpulin. Okay. Nggak minta orang tua? Apa? Nggak minta orang tua? Gue itu minta orang tua beli saham lu di Gazel kan. Oh iya benar. Biasanya lu minta orang tua lurusin rambut. Ngehe. Terus gagal lagi Gazel. Kemana-mana mas. Gagal lagi. Itu gagal lagi anjir. Iya benar-benar gue gue dulu punya toko juga kan. Dia punya toko tuh. Itu kiblatnya anak Imo satu Jakarta bos. Gila loh. Saat gue pergi terus gue bilang gue nawarin ke dia. Gah lu mau gak beli saham gue? Boleh deh. Dalam hati gue ketipu lu bangsat. Bapak gue dong ya dong. Oh itu kan gue jebakan. Gue menggebu-gebu naif ya kan. Kayak udahlah cobain aja gitu. Gue nanya ke bokap gue mau nih. Itu sebelum AE berarti ya? Jauh sebelum AE. Lo kesini tahun? 2006 ya? 2006 gue lupa. Udah tuh akhirnya dia cabut, gue yang ngelanjutin Gazel. Ya udah ya mungkin gue belum paham juga, terus kan gue masih kayak kuliah kan dan lain-lain. Jadi ya udahlah nggak bisa fokus, gagal. Berarti emang harus begitu ya Gah? Kalau bisnis tuh ya Gah? Iya. Berarti karir entrepreneurnya tuh justru dimulainya pas nerusin si Gazel. Iya. Cuma kalau dulu kan Gazel toy nongkrong. Iya bener. Bukan bisnisnya. Enak ya kan? Lebih ke paguyuban juga nih. Nongkrong banyak duit kerja nih. Ayo ke mall. Dulu Vicky ya gitulah. Emang gitu dia. Ya kan. Terus barang datang nih. Dulu nih gue inget banget nih. Datang ke rumah dia lagi. Kaos-kaos band ya kan. Macbeth. Atikus datang ke rumah dia. Dia ambilin dulu sama dia nih. Yang bagus-bagus. Yang kurang bagus baru dijual. Emang begitu konsep dia. Aneh banget ya. Masa seller kayak gitu. Aneh banget ya. Aneh kan ini orang yang aneh dulu. Terus kenapa gue bego banget mau beli saham dia. Terus barang yang gue mau tuh susu satu doang yang gue pesan karena gue nggak mau diikutin main lain. Iya benar. Dibikin limit. Rese ya. Udah, ya udah dari situ akhirnya balik lagi. Ya udah, gue mulai awalnya juga pikirnya iseng-iseng aja lah, nyobain bikin brand gitu kan. Emang suka. Ya udah, tapi lanjut sampai sekarang. Gitu. Nah, gue pengen tanya kenapa namanya bisa sampai ke AY. Dulu kalau nggak salah namanya tuh AY emang AY Denim ya. Bukan AY Denim. Sekarang kan AY Co kan. Nah kenapa tuh? Baca AY apa? AY bebas sih AY sih. Apa dari lu berarti AY ya tapi? Kalau gue sih dulu baca AY. Iya AY dari AY kan. AY Captain gitu kan. Ay. Tapi karena udah kebiasa orang-orang jadi taunya AY gitu. Jadi udah. Oke, kalau misalnya kenapa namanya AY itu sebetulnya itu singkatan kan dari All Seeing Eye atau semua mata melihat. Kayak gitu loh. Apa? Betul gue. All Seeing Eye. Ini gue kira bahasa Cina. Oh Seeing Eye. Bisa. Iya kan? Sebetulnya itu kayak mata yang melihat ke segala arah lah. Bener. Jadi mata yang melihat semua potensi, yang melihat what's going on. Jadi makanya konsep kita pun kan berdasarkan dari you name it lah, dari secret society, politics, terus kayak dari gitu. ancient history. Jadi kayak itu kita tuangkan ke fashion sebagai wadahnya. Kayak gitu loh. Jadi
emang awal kita nongol juga baik pro sama kontra, cuman kita di tengah-tengah lah. Kita cuma menyampaikan apa yang menurut kita orang-orang perlu tahu. Gimana pun respon masyarakat kan itu di luar kendali kita. Betul. Kayak gitu. Cuman kita menyampaikan dengan wadah ya fashion. Waktu itu kan kita awalnya fokus di denim, adalah t-shirt beberapa. Ya cuma kita fokus di kualitasnya. Oke. Kayak gitu, kualitas sama ya konsep itu. Karena menurut gua biarpun waktu itu momen itu brand denim belum gitu banyak, cuman gue yakin sooner or later bakal banyak. Cuman setelah itu banyak, apa yang bakal ngebedain lu dengan yang lain gitu. Di luar kualitas ya. Bener Kayak lagi. gitu. Kayak lu, Cin. Apa? Orang ngeliat lu kan bisa beda antara gue sama Joe sama lu, ya kan? Ya, Kalau lu lebih ke aneh kalau lu. Ya, kemana nih? Ini mau kemana nih arah jadi? Dia itu ujung-ujungnya ngeledek. Iya bener. Tapi kalau ngeledek balik marah. Enggak lah sekarang Gak terima. Iya. Gue udah dewasa, Iya, udah jauh lebih dewasa setelah pulang dari ditanam di sini aja. dari Jepang kan, bukan dari Jepang kan, bukan dari Dulu ya, lo tau gak? Bapak gue kaget gue nongkrong sama dia. Kenapa? Hah? Emang Vicky berapa? Segini pak? Hah? Gak usah kamu nongkrong sama dia. Ngapain kamu nongkrong sama bapak-bapak? Kamu ya, ntar kamu bakal tatoan juga. Iya lagi gue tatoan juga. Bad influence. Tapi nih emang lu bukan kalau waktu Lo itu ingat gak sekolah. gue pernah diikutin sama bapak gue nongkrong. Serius gak? Iya lu lupa. Kita nongkrong tuh, itu kita ke Blok M. Dulu masih di Sambas deh. Bisa. Kita Dari kalau nggak ke Sambas. Citos, Iya. ke PIM, tuh tongkrongan Iya, kita jadi tuh saking bapak gue punya trust issue sama dia. Ya kan? Di temen gue kawal deh nih gitu. Enggak dikawal coy. Gue gak tahu gue diikutin. Anjir. Iya kan? Sampai endingnya tuh kita makan di Sinar Kayak Garut. Backstreet nih jadinya. Apa? Kita makan di Sinar Garut, Kelapa Gading. Yang dulu studio TNT. Oh iya, tahu. Kita makan di Sinar TNT. Garut tuh. Bapak gue dia SMS. Kamu pulang ngapain sampai malam segini masih di Sinar Garut? Wah, Sama dia lagi. gila. Gila, gue udah kayak pacaran Oh, Backstreet. soalnya lu masih sekolah. Iya, gue masih Dia tuh sekolah. masih sekolah. Iya kan? Iya, bener Oh, iya, masih iya, sekolah. Ya wajar aja masa anak sekolah jam 1 masih di luar. Sama lu lagi. Iya. Ya kan hai. Kayak menghasilkan ilmu. Tapi bisa dibilang ya, itu justru yang ngebikin ada AY. Itu salah satu faktornya tuh karena gue bergaul sama dia. Oh ya? Serius, maksud gue kalau waktu momen gue bergaul sama Ini Vicky, menarik nih, ini menarik. sama Robert, Ah. sama teman-temannya dia sih sebetulnya Iya. sih. Geng-gengnya Gazel dulu tuh Aha. itu yang ngebikin gue bisa melek mata lah gitu. Oh, apalagi kan mereka fashion ya, dan gue suka fashion kan. Dan sekarang kan Zamannya ya. dunia gue fashion gitu. Oh iya, ternyata zaman mereka nih abang-abangan nih. Mereka abang-abangan momen saat itu kan. Iya. Terus perbedaan umur yang bisa sampai 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu kan kayak oh gue bisa belajar nih, oh mereka begini sampai akhirnya teman-teman itu yang justru ngebantuin gue buka jalan buat Aye gitu. Oh iya. Iya, jadi gue harus berterima kasih sama dia juga sebetulnya. Iya, orang ini. Iya, orang ini loh. Soalnya gue sempet ngebantuin dia tuh waktu gue di Australia tuh. Ki, lu tolong bikinin katalog buat gue, bener gak? Iya. Ya kan, cariin Model, model iya. kayak bule gitu. Nah, waktu saat itu kan gue kerja tuh di sana tuh. Nah, teman-teman kerja gue tuh cewek-cewek masih kecil gue kibulin. Lu mau jadi model nggak? Gue bilang, nih temen gue punya nih denim nih, terkenal di Indonesia, mau. Mereka bukan siapa-siapa di luar negeri kan. Iya. Nah kebetulan gue punya teman gue si Didi, Iya, foto juga kan. fotografer. Nah, dari situ dari mulai tuh. Gitu. Berarti itu lah ya salah satu faktor yang ya karena lu nongkrong sama orang-orang yang into fashion juga, terus lu nya juga into fashion, berarti salah satu faktor yang bikin menggerakkan lo buat kayak gue pengen deh bikin brand fashion sendiri gitu. Bisa jadi ya salah satu faktornya itu juga. Di luar gue emang suka ya. Iya. Dan emang gue demen, makanya daripada gue habisin duit mending gue bikin, gue jualin. Kan Cina cokin banget. Kita harus. Daripada Oe buang duit mending Oe jualan. Tapi mending Oe cuanin gitu. Lo gimana sih menggabungkan si apa ya tadi bahasanya bukan idealisme atau apa ya, maksudnya kegemaran lo sama fashion atau hal-hal kayak seputar fashion lah, supaya bisa dijual dan orang-orang itu suka juga gitu. Jadi menemukan pasar lo tuh dulu gimana gitu awal-awalnya? Apa lu cuman kayak lu ini gue bikin ya tapi tersentar deh. Iya kan ada juga kan orang yang deh. seidealis itu buat bikin sesuatu kayak ya ada pasarnya, syukur enggak ya gue bodo amat gitu. Oke, kalau kita awalnya Aye itu kita bikin itu awalnya itu emang di luar konsep yang lumayan unik.
kita itu kan suka musik juga kan. Kita suka musik, kita juga tap in ke dunia musik kan. Gue kebetulan juga dulu gue ngeband. Terus ke teman-teman juga gue minta tolong lah mereka. Ini gue punya produk, bantuin dong. Jadi awalnya juga Ayah juga ya mulut ke mulut, teman ke teman juga. Gue pernah pakai lo pas gitu. manggung Neck Deep waktu itu. Jadi kayak wah ya udah deh gitu. Direspon. Terus terus. Gue demen apa lagi ya, kayak contoh yang terakhir nih. Gue demen skateboard, cuma gue gak bisa main gitu. Cuma gue demen gitu. Jadi akhirnya gue bikin collection pants. Gue bilang gue mau bikin kontennya. Udah tua batuk mulu, ngerokok kagak batuk mulu. Biasa ini. Masih ada pasir itu yo. Tuh pasir gue banyak. Di pasir sana. Terus. Jadi gue mau gitu. Gue mau bikin kontennya itu tap in ke skateboard community kayak gitu-gitu. Jadi kemarin kita kontak orang skateboard, ternyata dia timnas juga tuh. Jadi kita bikin konten yuk gitu. Gitu. Berarti dari kecintaan lo sama hal-hal yang seputar fashion kan ada tadi musik, ada skateboardnya apa gitu. Lo suka aja kan sama hal-hal itu gitu. Iya, dan gimana caranya gue bisa mengembangkan apa ya, berarti bukan ekosistem sih. Ya ini semua tuh jadi satu lah, saling barengan gitu. Saling berhubungan. So, awalnya gitu. Kalau cuman ya fashion doang, emang sih fashion tuh salah satu bisnis yang mungkin menurut gue hopefully gak akan pernah mati. Betul. Tapi ya di luar itu tadi gue bilang, maksudnya kalau lo cuma sekedar brand fashion mah banyak apalagi sekarang. Iya. Lo mau range harga dari yang harga satu celana 80.000 sampai satu harga celana 6 juta, 8 juta juga ada gitu. Tapi what makes you different? Kayak gitu sih. Jadi kayak menurut gue community atau pertemanan atau itu tuh penting sih sebetulnya. Kalau aim lo dari pas pertama bikin si AY tuh, lo udah ngincer gitu belum? Kayak ini market gue nih nanti maunya. Harapan gue sih di anak-anak gaul ya, apa gimana apa anak. Oke. Kalau awalnya itu market musik, kita gitu. awalnya ya gue awalnya anak musik sih. Gue gak bisa pungkirin lah awalnya kita kan brand-brand denim itu kita ngelihat yang udah ada dulu awalnya CPSD lah ya. PSD kan tap ini sampai ke Warped Tour segala macam kan. Jadi oke lah kita coba dari situ gitu. Ternyata it works gitu kan. Terus ya setelah itu gue berpikir kayak gue tap in ke public figure, contohnya itu DJ Winky, sampai ada Kang Hedi Yunus. Oh ya? Iya, awal-awal pernah. Sempet ya Kang Hedi Yunus. Bener, Kang Hedi Yunus ya bener. Jadi ya music nggak gue tapin di rock dong, tapi juga ada di music, di DJ, juga di music pop. Terus gue juga itu ke public figure Gofar dari awal dia nge-MC itu. Kita Gofar juga udah teman udah lama ya sebelum nge-MC malah. Iya. Jadi kayak nongkrong bareng gitu. Oh ya udah deh gitu. Ternyata dari situ makanya tadi gue bilang terbentuklah yang trust masyarakat gitu. Oh ini brand ternyata emang bisa dipakai di setiap di setiap orang, di setiap industri, di setiap nggak cuma scene ini aja untuk scene ini aja. Segmented gitu. Kayak gitu sih. Jadi karena itu dulu nih ada orang sih yang ngomong gitu. Orang pakai zaman Yeezy ya, zaman dulu Kanye Yeezy. Orang pakai Yeezy, jeansnya AY. Orang pakai boots, jeansnya AY. Orang pakai sandal jepit, jeansnya AY. That means kan marketnya masuk nih gitu. Kayak gitu sih. Cuma kalau lo tanya M gue of course gue pengen bikin jeans ataupun fashion clothing yang emang bisa di reach out ke semua segmen lah. Mau ngomongin dari price range harga, desain ataupun mungkin cuttingan dan lain-lain gitu. Iya. Dengan tidak menghilangkan idealisme gue yang dari awal tadi. Konsep gue udah pasti dan yang of course kedua adalah quality. Kayak gitu. Beneran bagus guys. Denim tuh valid sih. Masih. Lu aja pakai celana pramuka sekarang. Gue udah nunggu dari tadi tuh. Maksud gue kalau mau bahas ini tadi di bawah mas. Jangan mas udah syuting. Tadi gak dikeluarin. Mulai baru dibahas. Apa gue nanya nih ya. Kan begitu banyak brand-brand denim nih ya. Nah itu tuh si fabriknya sendiri tuh emang beda-beda. Apa gimana tuh? Yang lu bisa kayak lu deh contohnya. Sebetulnya kalau fabric itu kan source-nya pasti ya itu-itu aja ya. Produsen fabric di Indonesia ada beberapa nama yang besar gitu. Dan gue yakin brand-brand juga pasti kebaikan ngambil dari mereka-mereka juga gitu. Cuman biasanya kalau di AY kita tuh ngelihat nih, strategi kita adalah kita bikin signature article. Signature article yang akan selalu kita rilis dan emang udah ada penggemarnya nih. Dimana kalau setiap kali kita rilis pasti habis gitu. Oke. Nah
fabric itu yang akan kita pertahankan. Biasanya kita beli banyak kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau rilis yang contoh nih, gue punya satu signature artikel namanya Bohemian. Oke. Bohemian itu warnanya tuh light indigo. Light indigo stretch, cuttingannya slim. Udah itu gue pasti akan stok. Biarpun dari sumber source-nya itu kosong, gue akan cari lagi yang lain tapi dengan tidak menurunkan kualitas. Karena fabric kan juga punya grade kan. Dalam satu roll fabric itu kan pasti ada yang reject, ada yang apa. Nah itu gue harus pertahankan itu. Jangan sampai ada orang kedapatan yang reject. Gitu. Terus kalau pertanyaan lo tadi, gimana cara ngakalinnya, apakah brand lain juga sama gitu. Pasti ada deh. 1, 2 atau 3 artikel mungkin di brand A, brand B, dan brand C ternyata pakai artikel fabric yang sama. Pasti ada. Yakin gue. Bedanya apa? Balik lagi, sekuat apa lo nge-branding brand lo ini. Kayak contoh nih, misalnya apa ya, gue bisa kasih contoh ya. Lo soalnya gue malas itu kayak ada orang-orang tuh bakal berpendapatannya gini. Ih si ini jualnya segini, di brand ini jualnya segini, padahal kan sama nih. Maksud gue, paling beda cuttingan doang gitu maksud gue, ya kan? Lu cara ngindarin itu kayak gimana maksud gue kayak gitu. Oke. Pertama udah pasti sekuat apa branding dari si brand lo sendiri itu. Gimana cara lo mengemas si produk lo yang lo rilis nih, misalnya ternyata ada brand C atau brand B pakai fabric yang sama. Ya udah lo kelola nih, misalnya kayak gue mau produk ini dibikin sespesial mungkin, dikonsepin sebagus mungkin, yang bikin beda dari mereka. Mungkin harga lo mungkin bisa beda dikit. Atau kalau di denim, untungnya denim itu bisa dimacam-macamin dengan cara washing. Di kan? wash, iya di wash. Nah, ya, jadi bener. biasanya nih yang bikin gak sama-sama banget lah ya, ada beda-bedanya. Kalau gitu. di washing udah pasti beda. Udah pasti beda. Oke, ternyata si brand B ini pakai yang sama juga nih. Kalau kita pakai bahan raw fabric juga, dengan harga price range-nya nggak bisa beda jauh, daripada bersaing di market yang sama nih di produk itu, mendingan gue ngelakuin hal yang lain nih. Gue wash aja gitu. Even kalau lo washingnya bagus, lo akan menambah value di produk itu. Itu proses si nge-washnya itu pas lagi masih di sana apa udah di tahap terakhir-terakhir gitu sih? Washing itu terakhir. Jadi udah jadi celana. Udah jadi aye nih gitu. Udah. Misalnya gitu udah jadi aye terus baru diproses wash itu. Diproses washing. Cuman washing itu kan yang namanya di washing kan pasti washing machine ya. Gede mesin washing, semua di washing sekaligus pasti akan ada penyusutan. Dalam bentuk celana ya, di washnya gitu. Dalam bentuk celana, udah bentuk celana. Ada kakinya. Sama si Mbak tolong cuciin Mbak. Tolong di wash. Jadi sekelas rumah Rio begitu tuh celana segitu banyak. Mbak tolong cuciin, tolong wash. Tolong Mbak. Tolong bawa, mesti beda lu Mbak. Gitu. Mbaknya tangannya gini Cin. Mbaknya, Den. Ini tangan saya udah begini loh Den. Udah kayak burung Den. Sorry lu Mbaknya Rio. Terus. Ya gitu. Ya biasanya finishing berarti itu ya. Finishing touch lah kalau washing itu. Cuman ya emang kan gimana caranya supaya washingnya bagus dan bisa meningkatkan si value produknya. Dan in the end ya market ngelihat itu is not the same product as the other brand. Kayak gitu. Biasanya gitu. Oke. Berarti memaintain supaya market itu tetap ada, ya pasti ada bedanya lah, ciri khas brandnya masing-masing itu pasti ada bedanya gitu ya. Yang pasti dari logonya juga pasti beda. Iya sih, itu pasti ya. dong. Ya kan? Pasti logonya beda. Ya gitu sih emang. Tapi brand-brand sekarang bagus-bagus banget. Lo gak takut tuh bersaing dengan brand-brand yang baru? Rezeki udah ada yang ngatur. Ya kan? Bener juga. Apa? Kayak orang bilang ya, sendal gak pernah ketuker, tapi gue setelah Jumat hilang. Ketuker sih enggak, tapi hilang sendal saya. Enggak ketuker sama sekali, malah hilang. Hilang, bener-bener. Oke, berarti gue mau nanya ini kali ya. Outfit sama aksesoris favorit. Ini emang nih kayaknya nih bener-bener saya magang. Jadi teman-teman ceritanya saya menggantikan posisi Johan di sini ya, kan? Yang sebenarnya adalah leader dari interviewer yang sebenarnya. Jadi apa ya? Kelotokan tuh orang. Iya kan? Kita kan baru kecebur ke sini. Magang, kita masih magang. Masih magang. Ya kita nanya itu deh, outfit dan aksesori favoritnya. Outfit gue udah pasti AY. Iya pasti. Bawah ya. Kalau aksesoris tuh apa aja sih yang nempel di badan lu yang kalau misalnya lu mau keluar rumah tuh yang apa yang wajib ada ya? Gue selalu pakai ini kalung. Kalung. Ini gue dari 2006 gak pernah gue copot. Oh ya? Enggak sih, kalau mandi gue copot. Saya kalau keluar rumah pasti nempel tuh. Pasti gue nempel. Pasti gue pakai. Kenapa? Apa bertanya gak kenapa?
Awalnya Jimat. Hah? Bukan. Enggak ada. Gue gak percaya gitu-gitu. Awalnya karena Tom DeLonge pakai kalung. Oke. Gue penggemar berat Tom DeLonge. Cukup. Alasannya cukup goblok. Marah. Terus ini kan kalung gue ini kalau lihat pendannya itu Saint Christopher. Jadi setelah ini ceritanya bagus. Saint Christopher itu ternyata dulu kejadian gue lupa kalau nggak salah di Hawaii ya. Jadi surfer. Dia itu bukan kecelakaan sih, dia tuh tenggelam kalau nggak salah. Surfer bisa tenggelam? Iya dia kecelakaan. Lagi surfing nih kecelakaan dia hampir mati. Gue kira dia nggak bisa berenang. Iya. Jadi surfer nggak bisa berenang. Itu silver surfer kali di atas. Itu silver queen. terus ya. Gitu. Terus ternyata dia tuh pakai kalung yang ini, sama kayak gini. Exactly. Saint Christopher protect us tulisannya di sini. Oke. Kayak gitu. Terus it's a good thing lah gitu. Kan itu kan juga ibaratnya apa ya? Bukan good luck charm juga sih. Maksudnya kayak berangkat dari kisah yang menarik gitu. Iya, dan emang gue suka, gitu. gue suka aja pakai kalung, kayak gitu sih. Oke, selain kalung apa berarti yo? Yang anting malah. Anting gue udah semenjak punya anak jarang gue pakai anting ya. Oh ya? Iya. Biasa lu lepas malah. Biasa gue lepas. Ini juga gue punya anting gara-gara dia nih. Enggak. Perasaan dulu anting lu gede. Dulu gue gede, 20 mili kan gue dulu. Sekarang iya kenapa dia kecil? Tapi sekarang malah kuping yang gede. Nah, Gak gitu cara kerja anatomi manusia tuh. Gini, daripada ketahuan anting gue gede, mending kuping gue yang gue gede-gedein aja. Jadi antingnya kelihatan kecil. Iya kan? Anting sama aja Ki. Antingnya sama aja Ki, kuping gue gede sekarang. 20 mili itu sama kayak Vicky apa sama dia? Lebih gede lagi. Oh ya? 18 ya? Dia tuh lebih gede lagi. Ciri tuh lebih gede lagi. Terus itu akhirnya lagi main di pantai waktu itu. Copot anting gue hilang. Nah dari situ gue gak pernah pakai lagi tuh. Terus apalagi semenjak punya anak. Kan bisa beli. Apa? Kenapa lu gak mau beli lagi? Apa lu emang pelit? Lu bisa lu ganti kerang. Lu di pantai kan? Kan bisa lu ganti kerang. Tuh sama kepiting. Sorry malas nolongin nih gue ya. Males. Keren kan anting lu kepiting? Nyapit-nyapit. Kerang. Keong. Tahu sini ya. Selain anting berarti apa lagi? Kalau aksesoris yang di tangan, cincin apa gitu-gitu? Cincin kawin iya, jam tangan ya standar lah. Cincin kawin harus ya? Harus dari istri apa emang lo pakai aja? Enggak juga sih, emang kalau pergi biasanya gue pakai. Oh, tapi enggak berarti lo enggak yang into ke percincinan yang lain-lain? Enggak, gue pernah bilang waktu itu kalau bilang ke siapa nih? Ke semua orang sih. Okay. Kalau orang nanya nih, kalau nggak pakai ya berarti. Kalau bisa gue tawarin nih bikin silver ring gitu kan, ada inisial segala macam. Enggak, gue nggak pakai cincin kecuali cincin kawin gue ntar. Oke. Udah that's it. Akhirnya beneran lo laksanakan. Setelah nikah ya gue pakai. Udah. Terus yang lain-lain nggak ada berarti. Tato, wah iya tato nih. Tato gue panjang banget. Tadi gue bilang ya kan, tato sekarang udah banyak. Kalau dulu kita itu aja ya. Iya benar. Apanya? Banyak artis. Oh iya. Artisnya. Dulu tuh kita kalau mau nato tuh cuman ini pilihannya. Apa kita kurang gaul kali ya dulu ya. Sekarang tuh buset. Cuman lu tuh banyak yang keren-keren lagi. Lu tuh masuk hoki lo. Lu bikin di Sydney waktu itu kan. Kerenan yang ini lah kah? Iya, cuma gue lo start lu udah bagus gitu. Iya itu start gue, bapak gue juga kaget. Berangkat bersih, pulang. Kok ini anak banyak tempelan? Ya kan? Nyokap gue kan cool. Ya. Kalau bokap gue emang agak-agak old fashion. Jadi pas begitu dia ngeliat, bokap gue sebenarnya rada males tuh ngeliatnya. Sama males negur. Ya kan? Males ya ngeliat anak kayak begini kan. Ya tapi mau gimana? Duit sendiri. Art, ibaratnya art ya kan. Gue cuma bilang ke bokap gue ini art ya kan. Bokap gue nanya art apa lagi? Bokap gue EGP. Emang gue pikirin. Terus apa lagi yo? Tato favorit lu deh. Iya. Nah, wah inilah gila lo. Nih, tanda tangan Tom DeLonge. Tanda tangan Tom DeLonge. Mana? Ini gila. Oh ini. Iya. Bisa dapet pas kapan? Gue ketemu pas dia manggung di sini sama Angel Airways. Mimpi, lu ketemunya mimpi. Di tanda tangan di tangan lu. Terus abis itu lu tato gitu. Gue mau jawab dia dulu. Oke. Ketemunya mimpi lagi tidur kayak ketemu Tom DeLonge. Mas, ini ketemu Tom DeLonge. Yo, tadi Tom ke rumah tuh. Kamu tidur sih. Makan gorengan. Enggak apa, coba gimana? Jadi itu waktu itu Angel Airways kan kesini 2008 ya kan. Terus kebetulan teman gue tuh kerja di Juice Magazine. Lo tau gak Juice Magazine? Belum, kayak kan gue masih di sana kayaknya. Udah lama banget. Free magazine, salah satu free magazine deh kalau nggak salah itu.
Terus dia bilang dia tahu gue suka sama Tom. Lo mau nggak jadi fotografer gue untuk interview agency? Gue bilang ya mau gitu. Lo nggak perlu bayar gue mau. Gue berangkat, let's go gitu. Terus saat itu lo dewain, emang dia ngedewain Tom dulu sama Blink pokoknya sampai sekarang pokoknya. Dia dewanya terus, deh. Udah kan, gue berangkat ternyata timnya magazine ini tuh interview si Tom Wheeler, bukan Tom Wheeler, si basisnya. Ajis siapa namanya? Gue lupa lagi basisnya waktu itu. Ajis Gagap, bukan? Ajis. Gue lupa lagi. Kok Amrik namanya? Ava kan? Iya, tapi awal-awal. Itu loh basisnya dari 30 Second to Mars kalau nggak salah. Pirang kan? Bener. Yang pirang. Lu juga sekarang pirang. lupa. Ya itulah dia. Dia kenapa ya? Oh gitu ya. Udah akhirnya gue foto. Terus kok Tom gak nongol. Nah jatuh tuh yang kedapetan interview Tom tuh radio. Gue boleh sebut nama radio gak sih? Boleh. Kalau gak salah Ardan. Kalau gak salah. Nah itu kedapetan interview si Tom. Cuman kok gak nongol nih. Jadi yang udah nongol tuh si Dave Kennedy gitarisnya, si Tom Wheeler drummernya, sama si basisnya tadi tuh. Tom gak nongol nih. Gue ya udah kan teman gue lagi interview. Itu di mana ya? Senayan. Ini pre-show-nya berarti? Pre-show hari sebelum Hari H. Oh, Hari H kan ada interview media kan. Nah, terus habis itu udah tuh gue foto. Gak lama Tom Dilong nongol cuy. Nongolnya gitu, pintu ditendang. What's up fuckers ya kan. Oh iya. Anjir Tom Dilong banget. Ya. Sambil megang minuman energy drink gitu kan. Energy drink. Udah tuh terus duduk. Gue gak pakai babi bu. Nama temen gue namanya Mai. Dah. jadi gue gabung sama fotografernya Ardan. Gue foto-foto. Udah tuh akhirnya selesai interview. Gue bilang Tom, I'm your biggest fan, gue bilang. Dia ngeliat sepatu gue lagi pakai Macbeth, ya kan. Iya, nice shoes kata dia. Dia ngeliat tato gue bintang-bintang nih yang titik-titik. Kan Tom Dilong juga dulu gitu kan. Oh iya. Iya, I can see your tattoo gitu. Oh iya. Pathetic, gitu. Kata dia. Pathetic. Dalam hati dia ini freak. Aduh. Ini Cina freak nih. Cina freak nih. Bangsa. Udah, abis itu gue bilang, gue udah siapin spidol. Gue bilang, Tom, can you sign my arm? Gue bilang, gue mau tato ini abis konser. Oh iya gitu. Udah abis itu, ini pakai spidol itu nama dia. Pulang-pulang gue ke si Ambon. Oh, Ambon Kill. Oh iya kan. Terus udah gitu udah gue samperin dia. Bon, ayo dong, itu habis konser tuh. Tapi exact di situ yuk, di situ. Iya, tanda tangan di sini langsung. Dan gue pakai kemeja kan, jadi gue sengaja gue pakai kemeja, gue tutup sampai segini biar nggak luntur. Pulang bener-bener langsung gue direct dari konser, gue langsung ke sana. Gue minta tolong ke Ambon. Hilang, tatonya hilang, keringetan. Bon, gambar apa terserah deh Bon. Yang penting ini saya inget gue aja ya. Ini saya inget gue aja ya tanda tangan Tom ya. Si Amu sampai nato gini. Tom Dilong siapa gak? Nyari kwitansi ini, nyari kontraknya konser di sini. Mana kontraknya coba gue lihat tanda tangan. Anjir. Ini jauh sebelum ini. Ya berarti sebelum tren orang di tanda tangan terus ditato gitu. Kan sekarang gitu banyak juga kan. Emang iya. Gue inget itu 2008 gue inget banget. 2008. Anjir. Terus udah tato. Udah tuh. Ini bukan tato pertama lo tapi kan? Bukan. Nih. Akhirnya gue minta tato di sini. Bagus lo gak pingsan ya ketemu Tom Dilong ya? Hampir. Pas ketemu pingsan lu udah kelar gue. Tom. Hampir cuy. Tanda tangan lu mukanya, tanda tangan mukanya. Di jidat. Kalau Tom Dilong natonya di jidat gimana? Lu nato di jidat dong berarti dong. Dia kan gini enggak. Kan gue tanda tangan gue di mana aja gitu enggak gini. Pas ketemu dia pingsan kali ya. Oh. Terus tato di jidat, lu berarti tato di jidat dong. Saat itu. Ya kan? Gimana yuk? Oke. Tom pindahin ke sini. Tom Mosir. Gue suruh tracing, gue pindahin ke sini. Iya dong, bisa dong. Ya enggak? Bisa kan? Bisa dong. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Kucing sama tikus. Wah gila, rese. Anjir, lucu banget. Tato pertama lo yang mana tapi yuk? Aduh, ini udah gue cover up lagi. Ini nih. Tadi gambar apa? Tadi gambar wallet Travis tau gak lu? Tapi di dalam baju ya pasti ya? Iya, dalam baju sebintang. Terus ini. Tapi seinget gue emang lu punya tato mukanya Tom Dilong kan? Ada. Emang dia ada? Punya. Ada cuy. Punya. Nih, lihat tuh. Wah. Coba liatin. Set. Wah gila. Tuh kan. Mirip siapa? Mirip Jojon kan? Beneran. Orang coba lu. Nih kalau tadi coba kita gak usah dikasih tahu. Maksudnya nebak sih Rio.
Di gambar siapa? Lu ada yang jawab? Lu ada yang tahu nggak itu Tom Delong? Tapi gue pas di Singapura, ini jadi conversation starter, man. Kenapa? Gue di tempat kopi kan, gue di tempat kopi nih, Kurasu tuh gue ingat banget namanya di Singapura. Terus udah gitu, gue lagi pakai celana pendek, baristanya nyamperin gue. Is that Tom Delong? Iya gue bilang ya kan, I'm the biggest fan. Udah tuh ngobrol tuh gue. Dalam hati gue freak juga nih orang. Ngeliatin tato gue ya kan. Berarti lumayan mirip lah ya. Lumayan lah ya. Emang kan? mirip anjir. Enggak, pas ditanya kata Rio, emang lu punya tato Tom Delong juga? Punya, pas dia lebih jelek tatonya. Itu sih Bob Marley bang. Rambutnya lagi sebelum gimbal. Anjir. Rio lebih valid lah soal Tom Delongnya, berarti Jo. Udah. Jo selama belum ada tato yang Jo tuh punya tato bling-blingan gitu yang hubungan Gak punya, dia gak So punya. ini blingnya gue ada tuh, Bling 182. Mana Jo? Ya Ini kalah baru lu Jo. Ya, kalau valid nih. tuh kalau di interview kerjanya Blink 182. Tuh logonya Smiling ada gue. Tuh Jo. Lihat tuh. Apal. Lu kapal bukan hiu. Gurita. Mana ada Tom Delong Mumpung gurita. gak ada Ya, dicengkang. kan? Ya, pokoknya lu udah lah lu kalah lah Jo kalau bling-blingan. Ya kan ganti. Mending ganti ya Green Day sekarang. Ya kan? Nah, Green Day keren lo kemarin. Gak nonton. Oh ya kan gua Lu nonton ya? Nonton Ya? Gua lagi umroh. Setengah setlist gue nonton, telat. Kenapa? Ya telat, masuk nyampe Ancol telat. Gue mau nanya ini deh. Ini gue lagi karena belakangan ini sering lihat. Ini gua enggak ditanya-tanya nih. Ini kita gue mau nanya lu juga sekalian karena gue belakangan ini sering lihat di Instagram. Lu mendingan ketinggalan handphone apa dompet? Gua ketinggalan dompet. Sama, gua sama Rio sama. Sekarang mendingan Gua ketinggalan dompet. Alasannya kenapa? Data pribadi lo ngomongin lah KTP, SIM semua udah di sini gua. Oh, kalau gua Digital, bukan. ya? Alasannya Gila, bukan. bener. Biar gua bisa dibayarin. Oh wow. Dia kesana gak bisa bayar pakai handphone. Iya, sekarang ada nama teknologi kris. Anda aja kalau misalnya mau balik bagi cash dong, bayar parkir. Dari kenal gue hitung-hitung berapa juta ada tuh kayaknya. Bagi Padahal ada flash ya. 20, iya, enggak kalau misalnya parkir yang liar gitu yang bayar parkir. Dia selalu iya, sebelum iya. balik tuh dia sama Jo tuh udah pasti tuh. Receh dong. Bagi cash dong. Iya. Dia kerjaan bawa receh mulu. Dari gue kenal kayaknya gue hitung-hitung mah 5 juta ada kali ini. Buat minta parkir terus. Dompet tuh udah kayak kenek deh. Isinya 1.000, 2.000, 5.000 kerjaannya. Berarti kita masuk ke sesi kuis. Sekarang kita kuis ya. Oke. Apa Bray? Kuis kita hari ini Bray? Kuis kita hari ini Dipersembahkan oleh oleh dari Bandung. Oleh Kuisnya sneaker apa Lo boots? jelasin dulu dong, kita main this or that nih Oh sekarang. iya, this or that. Jadi kalau salah lu dead. Gue Ini tambah atau ayah? this or Ini atau ayah? that. Ya, this or that. Enggak, ini kita mau main disorder. Disorder. Ini berarti buat kita bertiga ya, Jess ya? Buat kita bertiga ya. yang nanya siapa nih yang nanya nih? Berarti lu yang nanya, lu nanya diri lu sendiri. Iya, nanti kita jawabnya bareng. Orgil itu namanya orgil. Oke, buat yang pertama. Sneaker atau boots? Kalau gue sih gitu Sneaker atau langsung gitu ya. boots? Kalau gue Sneaker atau sih, boots? kalau gue sih, kalau gue bodo amat sama lo. Kalau gue, Habis itu lanjut jawaban lo gak penting, ya kan? Gas geran ke sini gitu. Sneaker kan? Ya, Ya, oke, pertanyaan lanjut kedua ya. Gua ya. Rese banget. Gak peduli gitu. Oke, yang GP. pertama langsung ya. Sneaker atau boots? Apa yuk? dulu dah? Apa Vic? Lu dulu deh. Dulu deh. Gua sneakers lah. Yeah, it's obviously. Lo gak mau nanya kenapa alasannya? Kenapa? Karena gue punya banyak. Intinya dia mau pamer duitnya banyak gitu bener, doang. bener. Pencapaian Iya, gue pencapaian nih. dia. Sneakers gue banyak. Iya, Terlihat gila. bodo amat masa depan. Dia buat sepatu aja punya ruangan sendiri loh. Bener, Bang. iya. DJ Khaled lewat bos. Gila loh. Pokoknya We the best lewat sama dia. Pokoknya gue ikut kata-kata Sid Vicious lah. Fuck the future. Ih gila. Kok nyambung? Si nyambung ya. Artinya gak pernah punya tabungan. Oh iya bener. Iya kan? Lu apa yo? Sneakers sama boots? Gua kalau dulu gue sering pakai boots, cuman kalau sekarang gue jauh lebih sering pakai sneakers sih. Jadi kalau Kalau berdasarkan suruh milih? kalau sekarang ya gue suka looks dua-duanya, cuman gue lebih milih sneakers. Karena Kalau sekarang? lebih Enggak, ini bener-bener harus lu pilih. Selama Oke, mendingan sneakers ya? berarti gini, mendingan selamanya harus pakai sneakers apa harus selamanya Sneakers. pakai boots? sneakers. Karena gue start dari sneakers dan gue akan tetap di sneakers. Oke. Kayak gitu. Sneaker hats nih. Oh iya, gue juga Macam-macam. sneakers sih. Bling nih. Palanya. Belum, kalau gua tahu ya, emang ngerasa kalau gue ngerasa belum cocok pakai boots aja, belum berarti. Oke, Ya, lanjut. emang jelek aja.
Yang kedua, lu belum jawab gila. Udah tadi gue bilang, sneakers juga sneakers. Oh iya. Yang kedua, oversized atau slim fit? Lo dia skinny deh kayaknya deh. Iya dia. Lu tau gak? Gue bilang Kiki lu pakai celana Aya dong. Dia pakai size 28. Soalnya nih yang gue salut sama si Aya nih. Dia gak pernah ngeluarin tipe yang skinny. Lu pernah gak sih? Emang pernah gak ada katalog lu yang... Gue mendekati skinny ada namanya super slim. Ada gue. Cuman gue gak yang sampai merecet kayak legging gitu. Enggak. Masih ada roomnya lah gitu. Cuman di Vicky dia downsize-nya. Jadinya merecet. Dia pakai size 28. Iya size 28 gue pakai. Bingung juga gue. Pakai pas gue lihat, waduh mestinya gue pakai ya. Dulu kan berapa? Sekarang mah gak 28 kan? Sekarang gue 5. Pas turun. Kecil itu. Nggak, masih sama. Gue kecil. Biasa 30. Iya, Burungnya kecil. Dulu Vicky pakai jarum cewek, lu tau gak? Lu tau gak? Dia Simbo, kalau masuk ke toko jeans nih, bukan ke area cowok, ke cewek. Jadi belok ke celana cewek. Celana diesel tuh ya, cewek. Zaman jahiliyah dulu tuh. Gila. Ya. Jadi mendingan oversize sama slim fit. Iya. Kalau lu apa Ki? Kalau gue untuk sekarang gue lebih memilih slim fit. Gue juga slim fit. Slim fit. Slim fit itu tapi konteksnya apa sih? Berarti si slim fit itu biasanya ya kalau di denim, kalau di jeans tuh dia tuh siluetnya tuh in the middle lah. Gitu. Kalau di Aya itu kan ada super slim. Abis super slim itu slim fit. Abis slim fit itu slim straight. Oke, gue jelasin dikit. Slim fit sama slim straight itu perbedaannya cuma dari dengkul ke leg opening. Kalau misalnya slim fit dari dengkul ke leg opening dia tapered. Tapi kalau slim straight dari dengkul ke leg opening dia straight. Oke. Gitu. Kalau oversize ini ngomongin apa nih? Apa nih ngomongin baju? Oh jeans. Jeans Okay. kayak. Nah, emang ada jeans oversize ya? Nah, setahu gue adanya itu apa ya? Loose fit kali ya. Loose gitu. Fit. Oh, yang sekarang gitu tuh yang... Kan ada tuh ya. Maksudnya emang sekarang itu kan udah banyak banget ya ngomongin cuttingan, ada yang balon cut. Yang kayak Channel Aladdin tuh. Mestinya kita bahas santai tuh. aja Ya kan? Yang kayak Aladdin, Channel Aladdin. Bener. Mesti kita bawa tuh contohnya teman kita tuh. Si Ceper. disebut lagi. Beneran. Dia lebih lucu loh. Nih, buat ini aja ya. Apa? Si Ceper ya. Bet, ini ngomongin lu nih Bet. Dari jauh gue pikir karung anjing. Pas gue deket-deketin. Anjing lu Bet, gue pikir karung. Mungkin tergantung postur juga kali ya. Apa tuh langsung bangsat lu. Jadi biasanya itu gue selalu merekomen customer gue kalau misalnya gue mau beli jeans dong bang gitu. Oke. Gue akan lihat postur dia karena postur orang kan beda-beda. Ada yang cocok pakai cuttingan yang mana. Nah kita kan selalu rekomen. Oke, kalau untuk lu kayak cocok pakai cuttingan yang ini deh gitu. Cuma kalau Indie yang dia tetap pilih cuttingan lain ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah rekomen gitu. Cuman gue udah bilang ya, gue ngasih tahu ya kalau lu tetap mau itu ya udah. Iya gitu. Cuma kalau misalnya kayak loose fit itu kan sekarang emang lagi tren ya, bisa dibilang tren lah. Cuman kalau dari Aya kita ngomongin jeans yang emang agak loose atau agak baggy, kita paling besar itu kita bikin regular classic cut. Regular classic tuh ya emang dari paha sampai ke bawah tuh straight. Lurus aja. Udah lurus kayak gitu. Oke. Kalau sampai kayak balloon gitu kita belum sih. Belum berani akan ya? Tapi belum berani. belum berani kita. Enggak jujur aja akan gak tapi yo. Enggak tahu, kayak enggak sih. Karena bisa gini, dibikin balloon gitu gak? Jeans. Ada tapi kayak ada. Ada. Model yang balon begitu jeans. Ada dan itu balon gitu becoming trend juga. Banyak balon ya. Dikasih balon di dalamnya. Kayak bubble wrap ya. Bubble wrap. Iya, maksud gue itu kan apa ya? Kalau emang cocok bagus, gue ngeliatnya suka-suka aja gitu, bagus-bagus aja gitu. Cuman kalau kita di Aya kan emang kita stick to the classic cuts ya. Classic cuts ya tadi yang gue bilang itu. Start dari LSS skinny atau super slim, kemudian ke slim, straight sampai ke ya regular classic straight. Oke. Kayak gitu. Kita sih sejauh ini itu. Setuju. Kayak gitu. Gue juga belakangan ini lagi demennya nggak pengen yang skinny banget gitu. Sama. Iya, sama ya. Mungkin kalau untuk pilih cuttingan, mungkin gue selalu saranin ke orang juga ketahuilah bentuk tubuh lo juga gitu ya. Ya kan. Kadang ada yang nggak cocok tapi dipaksain. Kadang tuh ada yang nggak sedikit lagi, banyak malah. Kayak datang nih mau belanja gitu, terus punya duit. Badannya kalau itu mah nggak usah datang. Kalau itu jangan datang. Apa ya? Terus
Tenang, bisa cicilan dia. Ya. Oh bisa ya. Bisa cicilan dia ya. Bisa cicilan. Bisa ngutang guys. Enggak, ngutang enggak. Jadi kayak gue tahu nih sessionnya dia 29 gitu atau 28 gitu. Dia pakai 32 gitu. Just for the sake of getting the silhouette yang ini bawahnya ya. Oke. Gitu. Itu menurut gue sayang banget gitu. Maksudnya gue udah bikin jeans dengan siluet yang menurut gue perfect gitu ya. Dan gue bisa rekomen lo size yang sempurna gitu buat lo. Tapi tetap aja gitu. Cuma gue gak bisa apa-apa. Kan dia rajanya. Dia yang customer gue. Padahal maksudnya juga bukan menggurui kayak ini kan gue yang gak bikin. Mungkin menggurui. Iya maksudnya ini kan gue yang bikin. Gue tahu nih maksudnya secara sizing dan ini tuh lo pasti cocok pakai ini deh. Tapi dia tetap at the end tetap. Terus in the end tuh biasanya gitu nge-DM atau ngechat di Shopee atau di WhatsApp. Bang, dia bisa ngecilin celana gak? Ya. Ada di sebelahnya yang tempat lu ada di belakang apartemen. Gah, bukan itu pernah kejadian sama teman kita Gah. Zaman-zaman Gazel dulu. Siapa? Si Wimen. Dulu kita ya disclaimer nih, dulu kan kita emo ya. Lu juga pasti emo, gue belum kenal lu dulu nih. Gue kenal lu gitu, lu pasti emo kan. Pada masanya. Ini teman Rio dulu nih, nih anak nih pokoknya nih. Ada Women, kita panggil dia Women lah. Bisa nendang pala sendiri. Karena dia tinggi. Karena dia bisa nendang pala sendiri. Tuk. Kayak gitu. Dan lo pasti tahu Women itu adalah nickname dari Vicky. Sampai sekarang melekat. Kan gue udah bilang nickname dari Vicky itu akan melekat sampai lo mokat. Ini emang udah cerita lucu banget. Datang ke toko sama dia nih, udah gelagat udah aneh. Pas gue liat, ini orang siapa lagi? Ini udah kenal belum? Belum kenal. Lu udah sama Women? Itu gue ajak ke toko kan ke Gazel, lu belum kenal. Iya, gue belum kenal si Women itu gue belum kenal. Cuma pas gue lewat tuh sama gue si Women ini datangnya sama Rio berdua. Iya, dia kakak kelas gue di sekolah. Teman Rio udah pokoknya udah kayak biji berdua deh pokoknya. Ya kan, udah bling banget pokoknya tuh berdua. Iya, bling banget lah. Tau dia dari toko gitu. Gue harus nyari celana dikis kata dia kan. Celana dikis yang berapa sih tuh? Yang segini 3/4 tuh. Nah size dia tuh 28. Oh dikis yang ini ya. Size dia 28. Nah kita gak punya size 28. Ada size 32 apa 34. Dipakai sama dia. Dipakai gue. Pokoknya gue harus lu kok gue bilang gak ada size nya. Gue mimpi ketemu Tom DeLonge. Ini orang gila lagi gue bilang nih. Udah cukup satu orang gila. Sekarang 2. Ada 2. Dipakai kayak rok. Kayak begini. Akhirnya dikecilin kan sama dia? Akhirnya dikecilin, dipotong bener-bener pendek. Bener. Jadi dari satu celana kan 2 nih. Dijadiin 2 deh. Celananya dibelah lagi. Satu dibelah. Asik gue dapat 2 celana kata dia. Buy one get one. Anjir, dari podcast sih nyebarin aib orang. Makanya. Astagfirullahaladzim. Terlalu banyak nyebut nama orang Mas. Lanjut deh. Oke. Denim klasik apa rip jeans? Gue suka dua-duanya sih. Cuman kalau gue lebih demen sekarang mungkin klasik kali ya. Kayak tadi gue bilang. Kalau yang sekarang ya. Klasik ya basic raw denim atau ya pre-wash denim yang nggak yang terlalu banyak inilah. Kalau gue nggak terlalu banyak ripnya, nggak terlalu banyak aneh-anehnya. Rip tuh robek atau jadi tuh sekarang kalau rip tuh ada 2. Satu robek. Gimana sih? Bener-bener robek. Tahu. Saya robek kan yang benar bolong nih. Atau yang udah disobek tapi ada tambelannya di dalam. Itu juga sekarang kan banyak tuh yang kayak gitu kan. Atau kadang-kadang ada yang dijahit lagi pakai sashiko. Apa tuh? Sashiko tuh kayak pattern Jepang gitu loh. Yang kayak bandana-bandana kayak gitu. Tahu. Dijahit lagi pakai sashiko kayak gitu. Tahu. Sebenarnya sih semua bagus-bagus aja, cuman kalau gue lebih sekarang klasik. Oke. Lo apa, Bray? Lo apa? Kalau gue lebih demen yang klasik. Lo apa? Tapi jawabnya gue. Iya kan? Sangat menunjukkan. Kalau lo apa? Ya kalau gue. Lo belum jawab padahal lo. Lo belum jawab lo. Belum Mas. Ya silakan Bapak dulu deh. Gue udah bener klasik. Gue bukan suka pakai yang. Lo udah main sobek-sobek ya? Sobek-sobek itu kalau buat gue. Occasionally pakai tapi kan. Tapi nggak gue pakai. Gue lebih nyaman sebenarnya pakai yang klasik. Karena kalau pakai yang robek-robek. Karena lo udah tua. Enggak, bukan masalah tua. Pas kalau robek-robek apaan sih nih? Gak pernah pakai. Apaan sih nih orang nih? Sama-sama. Gue juga gak terlalu suka yang mencolok. Tapi emang gue punya pertanyaan deh. Kan beberapa customer gue tuh bilang kalau misalnya, bang ini saya gue bikin rip jeans ya. Bang ini ripnya ini sampai bolong nggak? Soalnya mau dibawa pakai sholat gitu. Emang nggak bisa ya kalau pakai sholat kok bolong? Kalau misalnya di bagian yang apa bre? Aurat yang di dengkul gitu kan nggak boleh. Bisa pakai sarung gitu. Oke. Dengkulnya nggak boleh kelihatan. Maksudnya sebenarnya sih lebih, lu kan ibaratnya mau menghadap. Ya tapi kan di aturannya lebih sopan, lebih bagus. Di aturannya tapi emang nggak boleh kan? Apa dengkul tuh aurat kan? Nggak boleh soal pakai celana pendek juga kan? Celana pendek nggak boleh. Dengkul tuh maksud gue. Sebenarnya segini nih. Pokoknya sebenarnya segini. Mata kaki. Ya itu berarti ini nggak boleh dong kalau segini. Jadi di sini boleh, di sini dibuka boleh. Ribet gak sih lo?
Tuh kayak gue lakukan. Dapat ajaran apa lagi? Kok jadi beda aja. Lanjut. Iya makanya dari situ gue belajar tuh. Oke. Berarti kalau rip kita yang batas normal aja lah. Iya. Jangan sampai sobek gimana. Iya. Setuju. Lanjut nomor 4. Coba. Vic. Basic tee atau graphic tee? Graffiti jatuh. Graphic tee Apa anjir. graffiti? Berarti kaos polos atau ada gambarnya gitu kan? Graphic tuh ada Ini gambarnya. Baju berarti apa celana? Baju. Tis kan. Oh iya t-shirt. tis, oke. Gue dua-duanya. Emang Ya, rada-rada sorry, lupa, nih lupa, orangnya. lupa. Udah jelas-jelas terusannya tis. Nanya baju apa celana. Iya, maaf. Blok. Apa? Ya gue dulu deh. Kalau gue lebih suka. Kalau sekarang Gue lebih suka ngutang sih. gue lebih suka yang ini sih. Ngutang Baju sih. partai. Gak, sekarang gue pengen ngomong baju yang ada gambar, tapi lagi gak pakai baju yang ada gambar. Tapi kalau ini gue lagi suka baju yang ada gambarnya. Kalau kalian gimana? Rio dulu deh. Dulu. Kalau gue tergantung mood sama kemananya sih. Iya sih, tapi kalau misalnya gitu, kalau misalnya pengen. Gue suka dua-duanya jujur aja gitu. Ya sekarang ngeluarin dua-duanya, ada basic ada grafik. Ya itu kan karena emang gue ngeliat sekarang market baik yang suka pakai basic. Biasanya kalau basic tees gitu mereka tuh membeli produk basic tees itu. Iya pertama mix and match gampang. Kedua mereka tuh ngebeli fabric sama cuttingan biasanya. Oh iya. Karena kalau misalnya kaos lo kaos hitam polos tapi cutting lo standar, ya lo mendingan beli kaos Iya sih. yang murah-murah aja Iya, ya kan. Nah cuman kalau misalnya fabricnya bagus gitu, menarik gitu ya. Orang biasanya go with the basic tees. Cuman kalau graphic tees tuh kita keluarin karena kita mau menyampaikan konsep-konsep kita. Di koleksi itu kita salah satu caranya adalah dengan grafik di t-shirt. Betul. Kayak gitu. Jadi ya dua-duanya gue suka sih. Tergantung aja gue mau kemana, mau ngapain gitu. Kalau lu Bray? Seperti Anda lihat, saya pernah gak pakai baju yang polos? Pernah kemarin pas di Iya kemarin gue liat foto lo di itu di Mas di umroh Madinah? Oh polos. iya, itu Foto John Wick? Karena Putih polos tuh. gue udah dikasih tahu Udah gitu? kalau bisa bawa baju jangan yang ada gambarnya. Oh. Gitu. Emang Kan sopan ya baju-baju band lu juga kan. iya, banyak gue yang sopan. milih-milihinnya tuh cukup lama loh pas gue FYI guys, Ya kan? koleksi baju Ben Vicky bisa beli rumah cuy. Asli. Gila. Asli. Amin. Umroh Amin. bisa berapa kali tuh? Gila. Amin, ya kan? Dia- Kan nggak bisa dipakai buat umroh pas gini, nggak boleh gambar. Gila Boleh lu, gambar. dia Makin kesini kok makin kesana baju gue ya, ya kan? Gue sampai bingung duitnya baik banget nih orang. Gila. Asli. Amin. Padahal nggak kerja nggak ngapa-ngapain ya. Apa ya? Gue tadi bilang sama Apa mereka ya? nih, Vicky itu salah satu temen yang menurut gue hokinya gede banget. Hmm. Dia dari gue kenal dia, sampai sekarang hokinya gede banget nih si anjing satu ini. Kecuali percintaan. Pasti ada yang fail ya di situ ya. Pasti ada cacatnya bener. Tapi gue yakin ntar suatu saat ada lah Kan pasti ya lah. deal with the devil emang gitu kan. Ada yang dikorbanin biar sejahtera. Tapi gila loh dia loh, hokinya gede banget nih orang satu nih. Bingung gue, padahal kelakuannya begini. Gue mikir ini orang kalau misalnya nggak, ini musuhnya banyak nih biasanya nih. Ya kalian yang nonton bisa menilai sendiri lah ya. Kayak gimana. Biar Rumusnya. bagaimana ya. Lanjut ya. Yang terakhir berarti yang kelima streetwear atau casual. Bedanya apa ya? Apa konteksnya? Mungkin Streetwear. Lo kalau casual tuh lebih formal Oh, apa gimana gitu. formal, lebih rapi. Lebih rapi. kemeja, sama- kayak gitu-gitu. Iya. Oh. Streetwear kalau lebih Oke. kayak ugal-ugalan, gembel, apa gimana, ya kan? Pangkeadaan. Pangkadaan, ya kan? Keadaan. Gue dulu deh, gue boleh duluan ya. Iya Kalau boleh. gue tuh suka yang sebenarnya sejujurnya gue suka yang rapi, tapi Gak punya duit. bukan kayak teman-teman Tapi gue. gak punya duit. Kayak gue belum siap dengan kayak sekitar gue tuh kayak mau kemana? Ada lagi dari dia gitu kan, mau kemana? Lu mau kemana? Kalau tapi gue jujur gue lebih nyaman pakai baju-baju yang rapi gitu loh kayak, gitu. Gue, kalau kalian gimana? Lu gimana yo? Kalau gue apa ya? Sama sih. Gue nggak. Kalau gue mungkin lebih ke. Momen, apa gimana? Iya. Gue nggak streetwear amat. Lebih ke basic aja sih kalau gue. Lebih kayak apa ya? Kalau streetwear kan kalau gue ngeliatnya tuh lebih ke kayak nggak tahu ya ini statement ini bener atau enggak. Cuma maksudnya kayak oke, lo harus kayak atasnya tuh brand streetwear. Oh, oke. Terus kayak lo Berarti stand lo out-nya secara brand lo harus, gitu ya? Lo harus paham apa yang lo pakai. Let's say lo pakai Stussy gitu kan. Yeah. Lo harus ya oke, itu bisa dibilang streetwear lah. Cuma kalau gue lebih demen yang kayak ya basic aja, men, t-shirt, jeans atau pants, sneakers. Udah. Ya kadang-kadang gue pakai denim jacket kayak gitu-gitu. Ya mungkin lebih streetwear lah ya. Ya, Ya lebih streetwear lah kalau gue lah. oke.
Lo apa, Bray? Sudah diwakili jawaban saya dengan Bapak Rio. Sama berarti ya, kurang lebih sama. Streetwear. Oke. Berarti kita Gitu. Berarti kita sudah sampai di penghujung terus diem. Kalau maju dimarahin nih. Gila amatir banget gitu. Amatir udah banget. gini udah mati gini. Tetap aja lu kalah bling Jo. Lo Iya bener. Lo sama Vicky berapa tahun sih? Gue, lu berapa sih? Gue 91. Gue 78. Lu berapa ya? Gue 88. Gue udah 10 tahun gue sama dia. Gue beda berapa tuh 91, 78, 17 Beda tahun. Beda berapa? Dulu Alex berapa beda sama lu? Alek mah udah kayak Lo 17 tahun bedanya. Beda 17 tahun. Anjir. Lo Iya, lahir dia udah cowok. Iya makanya tadi gue bilang 2003. Gue masih SD itu. Kalian udah kenal. 4 tahun lagi gue 50 abad. 50 abad. Dracula kali gue 50 abad. Terima kasih teman-teman nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Terima kasih Rio udah datang. Makasih nih Yo. Thank you Makasih banget. Rio. Semoga Udah datang. sukses terus. Udah mau ya kita interview. Kita mau thank you juga buat ini dong. Sponsor kalian dong. Oh iya. Buat kita minum dulu deh. Raja Wali Pros. Aduh. Maunya saya minum tapi gimana ya? Kita aja deh. Lu minum gak ya? Ya, minum dong. Cheers ya. Cheers. Thank you Thank Rio you. sudah mampir. Makasih ya Yo. Ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. See ya. Sampai habis guys.